Assalamualaikum teman-teman, halo, perkenalkan nama aku Adelia Citra Sembiring dengan NIM 2202481. Nah, di video kali ini aku mau nge-review buku dari Isti Nursi Wayuni. Nah, buku ini tuh memiliki cover berwarna putih dan berhalaman sekitar 89, punya 8 bab di dalam buku tersebut. Nah, di bab pertama itu merupakan bab pendahuluan, di mana dia tuh menjelaskan mengenai pengertian komunikasi massa. Nah, di buku ini dia tuh menjelaskan bahwa komunikasi massa itu bukanlah hanya sebagai komunikasi yang menggunakan media massa saja. Sebenarnya juga nggak salah. Namun komunikasi itu ya memang memerlukan media massa seperti surat kabar, majalah, TV, dan radio. Terus juga buku ini mengatakan bahwa komunikasi massa itu bukan komunikasi massa dengan orang banyak atau orang banyak. Jadi kayak seperti itu memberikan contoh seperti Megawati yang berbicara dengan simpatisan PDI di Stadion Maulana Yusuf Serang seperti itu. Nah, untuk yang kedua itu adalah ciri komunikasi massa, di mana buku ini tuh menjelaskan kedua adalah ciri komunikasi massa. Di buku ini menjelaskan bahwa ciri komunikasi itu menurut Elizabeth Noel Neumann atau Zalaluddin Rahmat 1994, yang pertama itu adalah bersifat tidak langsung. Ya, artinya itu harus melalui media teknis. Yang kedua itu bersifat satu arah. Artinya tidak ada interaksi antara peserta-peserta komunikasi. Yang ketiga itu bersifat terbuka. Artinya ditunjukkan pada publik yang tidak terbatas dan anonim. Yang keempat itu adalah mempunyai publik yang secara terbesar seperti itu. Lanjut ada fungsi komunikasi massa. Buku ini tuh menjelaskan bahwa fungsi penting dari komas itu menurut dari si DeVito, yaitu yang pertama itu adalah menghibur, meyakinkan, mengukuhkan. Mengukuhkan itu adalah orang Demokrat menjadi semakin pintar atau semakin cinta dengan Demokrat. Nah, mengubah atau dari yang tidak memihak menjadi memihak. Lalu ada menggerakkan pemirsa untuk membuat sesuatu atau membeli yang diiklankan, menawarkan etika atau sistem nilai baru. Yang keempat itu adalah menginformasikan. Yang kelima menganugerahkan status, yang keenam membius, yang ketujuh menciptakan rasa kebersamaan. Lanjut di bab 2 itu adalah proses komunikasi massa. Yang di awal itu menjelaskan mengenai pengertian proses komunikasi massa. Nah, untuk pengertian proses komunikasi massa sendiri itu adalah bahwa proses komunikasi massa itu merupakan proses pengoperan lambang-lambang yang berarti yang dilakukan melalui saluran atau channel, biasanya dikenal dengan media printed atau press, media auditif atau radio, dan media visual gambar maupun lukisan, atau audio visual juga seperti televisi dan film. Yang dimaksud dengan media di sini adalah alat yang dapat digunakan untuk mendapatkan massa. Lanjut ada komponen komunikasi massa. Nah, komponen komunikasi massa itu yang pertama ada komunikator, pesan, media, komunikan, filter, dan regulator komas, serta gatekeeper. Nah, selanjutnya itu adalah umpan balik komunikasi massa. Umpan balik komunikasi massa itu ada 6. Yang pertama itu adalah internal feedback, external feedback, responsive feedback, cumulative feedback, quantitative feedback, institutionalized feedback. Yang lanjutnya itu adalah efek komunikasi. Di buku ini tuh menjelaskan bahwa komas itu merupakan sejenis kekuatan sosial yang dapat menggerakkan proses sosial ke arah suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Nah, lanjut ada noise. Noise itu seperti gangguan yang mengganggu jalannya komunikasi massa itu sendiri. Biasanya itu karena kesalahan teknis dan sematik. Lanjut di bab 3 itu adalah teori komunikasi. Nah, di sini tuh menjelaskan beberapa teori seperti teori peluru atau jarum hipodemik. Nah, teori ini tuh mengasumsikan bahwa media memiliki kekuatan yang sangat perkasa dan komunikan dianggap pasif atau tidak tahu apa-apa. Dan lanjut itu adalah teori difusi inovasi. Teori itu memiliki 4 proses tahap. Yang pertama itu adalah pengetahuan, kesadaran individu akan adanya inovasi dan pemahaman tertentu tentang bagaimana inovasi tersebut berfungsi. Yang kedua itu adalah persuasi. Individu terbentuk sikap setuju atau tidak setuju terhadap inovasi tersebut. Yang ketiga adalah keputusan. Individu melibatkan diri pada aktivitas yang mengarah pada pilihan untuk menerima atau menolak inovasi. Yang keempat adalah konfirmasi. Individu mencari penguatan atau dukungan terhadap keputusan yang telah dibuatnya, tapi ia mungkin saja berpihak balik kepada keputusan yang sebelumnya diperoleh dengan pertanyaan yang bertentangan. Adalah teori kultivasi. Teori ini tuh merupakan teori yang berpendapat bahwa pecandu bertipi memberikan citra realitas yang tidak konsisten dengan kenyataan. Selanjutnya adalah teori use and gratification, di mana teori ini tuh berasumsi bahwa seseorang akan memilih media yang
dia butuhkan dan akan memenuhi keinginannya tadi. Lanjut adalah teori agenda setting. Teori itu mengatakan bahwa media sosial mempengaruhi opini publik. Bab 4 yaitu hambatan dalam komunikasi massa. Hambatan dalam komunikasi massa itu ada banyak banget guys. Salah satunya itu hambatan psikologis, kepentingan, prasangka, stereotip, dan motivasi. Lanjut hambatan sosiokultural. Ada aneka etnik, perbedaan norma sosial, kurang mampu berbahasa Indonesia, faktor semantik, pendidikan belum merata, hambatan mekanisme, dan lain sebagainya. Begitu ada hambatan interaksi verbal. Yang pertama itu ada polarisasi, yang kedua ada orientasi internasional, yang ketiga ada evaluasi statis, yang keempat adalah indiskriminasi. Bab 5 itu membahas mengenai bentuk komunikasi massa. Nah, bentuk komunikasi massa itu ya seperti yang kita ketahui ada surat kabar, radio, televisi, film, dan buku, lain sebagainya. Bab 6 itu membahas mengenai riset dari komunikasi massa. Nah, riset yang pertama itu adalah riset khalayak. Ada audience profile, media exposure, ada audience rating, dan efek media. Ada riset pemuka pendapat. Dan juga bab 7 itu mengenai dampak dari Komas. Nah, dampak dari Komas itu pertama adalah model dampak terbatas. Ada model dampak yang kuat, ukuran dampak, spiral kesunyian, ada dampak sosial media massa, teori pembelajaran sosial, determinis media MC Luhan, hegemonia media. Terus ada bab 8 yaitu etika komunikasi massa. Di sini tuh membahas mengenai etika, etiket, dan moral, etika dan ajaran moral, serta etika komunikasi. Nah, segitu saja review buku yang bisa saya simpulkan. Apabila ada kurang, saya minta maaf karena yang sempurna hanyalah milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.